Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, petugas dari kantor imigrasi Surabaya bersama TNI Angkatan Laut menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional. Mereka berniat akan terbang ke India untuk menjual organ ginjal dengan harga 600 juta rupiah. 5 orang yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional dibekuk petugas gabungan dari kantor imigrasi Surabaya dan TNI Angkatan Laut. Mereka adalah suami istri AWS 28 tahun dan AFH 31 tahun asal Sidoarjo, NIR 28 tahun seorang penterjemah asal Sukoharjo, Jawa Tengah, serta pasutri lain yakni MBA 29 tahun dan RAH 29 tahun asal Malang. Pengungkapan kasus berawal dari pemeriksaan rutin di Terminal 2 Bandara Juanda pada 9 November lalu. Saat itu salah satu pelaku berniat terbang ke New Delhi, India menggunakan pesawat Malindo Air. Kepada petugas, pelaku mengaku ke India untuk membawa istrinya yang sakit kulit untuk berobat. Namun petugas yang curiga akhirnya memeriksa tas bawaan pelaku. Ternyata petugas menemukan dokumen medis yang mengarah pada prosedur urologi dan transplantasi ginjal. Petugas juga mendapati barang bukti percakapan transaksi jual beli organ ginjal melalui pesan suara di ponsel. Saat diinterogasi lebih lanjut, pelaku akhirnya mengaku berencana menjual ginjal senilai 600 juta rupiah ke seseorang di India. Dari 5 pelaku, 2 diantaranya sudah pernah menjual organ ginjalnya pada tahun 2023 dan 2024 dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi dan membayar utang pinjaman online. Dia tidak sendiri, nggak hanya berdua suami istri ini, ada tim. Tapi kita belum tahu dia keberadaannya di mana. Yang jelas ada tim sebagai penerjemah, kemudian ada tim yang sebagai asistensi di sana untuk pola makannya, untuk yang memberikan jaminan dan lain sebagainya. Makanya dan tadi pun juga sudah disampaikan, dia juga sudah, orang-orang ini ada yang sudah sebagai punya pengalaman menjual ginjal. Jadi dari 5 orang ini, 2 itu sudah pernah menjual ginjal di tahun ini. Ada yang menyampaikan 2024 dan 2023. Ada yang menyampaikan 2023, 2024, dan ini yang akan menjual ginjal ternyata 1 orang ibu-ibu dengan alasan untuk membantu suaminya terlilit utang. Ya, jadi mereka itu baru menggunakan paspornya untuk menjual ginjalnya di tahun setelahnya. Nah, jadi untuk masalah ini ya kita bisa antisipasi. Cuma kalau sampai dengan himpitan ekonomi kan itu kan pemerintah yang harusnya bisa lebih aware ya terkait entah memberikan sosialisasi terhadap dampak yang terjadi ya, terhadap pinjaman online, karena memang korbannya udah terlalu banyak ya. Kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Kelima pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yakni setiap orang yang melakukan perdagangan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun dapat dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun atau didenda maksimal 2 miliar rupiah. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pria yang mengancam menembak tukang parkir minimarket dengan sebuah pistol di Banyuwangi diringkus polisi. Meski sempat membantah, pelaku tak bisa mengelak saat aksinya terekam kamera pengawas di jalan raya. Tersangka aksi premanisme ini berinisial MMA berusia 36 tahun. Pelaku hanya bisa pasrah saat digelandang ke Polresta Banyuwangi. Pria yang juga kontraktor itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pengancaman dengan menggunakan senjata api jenis Glock kaliber 43. Korbannya adalah seorang juru parkir yang sedang mengatur keluar masuk kendaraan dari sebuah minimarket di jalan raya. Korban yang ketakutan langsung melaporkan peristiwa itu ke polisi. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 30 Oktober. Korban saat itu menghentikan mobil tersangka karena akan ada truk masuk ke halaman minimarket. Tersangka yang diduga tersinggung membuka kaca mobil mewahnya, lalu memaki dan menodongkan pistol kepada korban. Pelaku awalnya mengelak mengancam korban dan berdalih saat kejadian bukanlah ia yang mengendarai mobilnya. Namun tersangka tak bisa mengelak karena aksinya terekam kamera CCTV di jalan raya. Ada truk box yang akan masuk ke dalam gang karena situasi gang sempit sehingga proses truk masuk gang itu butuh waktu.
menyebabkan terlapor tersangka tidak sabar membunyikan klakson dengan keras gitu ya. Kemudian salah satu tukang parkir sebagai pelapor dalam hal ini menegur dengan ucapan sabar, tetapi dibalas dengan tindakan, perbuatan dan ucapan yang dapat dikonstruksikan sebagai sebuah peristiwa pidana, yaitu menyuruh orang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, disertai ancaman yang hukumannya 1 tahun kurungan penjara. Dari hasil pemeriksaan, kepemilikan senjata api milik pelaku ini legal karena pelaku memiliki surat izin memiliki senjata api dari Mabes Polri. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, tim Reskrim Polres Bangkalan menemukan senjata api di dalam lemari saat menggerebek sebuah rumah yang ditengarai digunakan lokasi judi online. 2 warga dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah yang ditengarai digunakan bermain judi online itu berada di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Polisi mendapati 2 orang berinisial MS dan HD yang diduga memainkan judi online jenis slot. Selain menemukan sejumlah barang bukti perangkat judi online, saat penggeledahan, polisi justru menemukan 2 senjata api beserta beberapa peluru tajam di dalam lemari kamar pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal polisi, pemilik senjata api adalah tersangka MS yang membeli barang ilegal itu dari temannya seharga 2 dan 5 juta rupiah. Sementara tersangka HD merupakan tukang servis senapan. Masalah judi online, saat teman-teman dari Reskrim ini melakukan penggerebekan di satu rumah. Awalnya kan dikira judi online, ternyata setelah digeledah dan dilakukan serangkaian penyelidikan, ditemukanlah 2 pucuk senjata api ini. Buat apa ya Dan? Ini katanya keterangan dari yang bersangkutan buat jaga-jaga. Dan setelah dilakukan pengecekan, dilakukan tes urin juga, ternyata mereka telah menggunakan narkoba. Kedua tersangka masih diperiksa intensif di Mapolres Bangkalan terkait judi online dan kepemilikan senjata api. Sementara polisi masih memburu penjual senjata api yang identitasnya sudah diketahui. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami letusan erupsi, warga diimbau untuk waspada. Kami kembali sesaat lagi.